Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat RSU Islam Klaten. Apa kabar Anda hari ini? 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Berkaitan dengan anak tentu tidak lepas dengan apa yang dinamakan imunisasi. Menjadi tema besar, imunisasi cara melindungi anak dari penyakit berbahaya pasca pandemi. Hari ini kita akan berikan banyak informasi tentang imunisasi ini bersama Dokter Anak RSU Islam Klaten. Sudah hadir bersama kita Dokter Adip Hermawan, Magister Kesehatan Spesialis Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Adip, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat Mas Agus. Alhamdulillah, senang sekali setelah sekian lama kita nggak ketemu bisa ngonten bareng di hari ini, ngobrol santai bareng RSI Klaten. Betul sekali. Iya, tema kita imunisasi ya dok ya. Iya. Ya, Betul. kita pengen tahu nih dok, imunisasi apa sih sebenarnya imunisasi ini? Nah gini, imunisasi ini sebenarnya kan suatu tindakan yang kita lakukan, terutama buat anak-anak kita. Walaupun sebenarnya imunisasi juga ada yang diberikan kepada dewasa, di mana tujuannya itu adalah untuk memberikan suatu zat ke dalam tubuh anak atau ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita ini akan memberikan suatu respon imunitas atau suatu zat kekebalan, sehingga saat kita nanti terkena imunisasi yang sesungguhnya, itu tubuh sudah mempunyai sel memori yang nanti akan bisa melawan infeksi yang terjadi pada tubuh kita ini. Ini yang diharapkan seperti itu. Jadi kalau sekarang kemarin ujian tryout inilah, imunisasi ini bisa dianggap sebagai suatu tryout untuk tubuh bisa melawan infeksi yang terjadi pada tubuh kita. Gitu, Mas. Ada tryout dan juga ada sel memory, dua hal yang menjadi kata kunci hari ini ya. Betul sekali. Oke, berarti seberapa penting tryout ini untuk anak atau untuk kita yang mungkin bisa diberikan kepada orang dewasa imunisasi tersebut dok. Jadi seberapa penting sebenarnya imunisasi ini? Jadi gini, untuk infeksi yang bisa dicegah dengan imunisasi ini kan memang cukup banyak ya. Dan semakin tahun ini akan semakin dikembangkan imunisasi di mana tujuannya ini bisa mencegah penyakit-penyakit yang memang bisa dicegah dengan imunisasi. Kalau mungkin dulu zaman era awal hanya diberikan hepatitis, kemudian DPT, BCG. Nah, semakin kesini ini akan semakin banyak imunisasi yang bisa diberikan. Tujuannya jelas supaya angka kesakitan, terutama untuk anak-anak ini, karena mereka masih dalam fase tumbuh kembang, mereka tidak sering terkena penyakit. Ataupun kalau terkena penyakit, dengan imunisasi ini kondisinya akan lebih ringan. Dengan kondisi kesehatan yang baik, harapannya hasil akhirnya nanti tumbuh kembang anak ini akan menjadi optimal, karena kita ingin membangun pondasi sebaik mungkin buat generasi ke depan kita. Luar biasa. Pondasi yang luar biasa, kata kunci berikutnya adalah pondasi yang luar biasa untuk anak Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang imunisasi lagi nih dok, imunisasi wajib yang harus atau bisa diberikan kepada anak-anak ini, imunisasi tryout wajibnya itu apa aja gitu? Nah gini, sebenarnya kalau kita memang tidak seharusnya mengatakan ini sebagai imunisasi wajib dan non wajib. Cuman memang ada imunisasi yang sudah disubsidi pemerintah. Artinya itu bisa disediakan di puskesmas. Itu disebut sebagai imunisasi dasar. Yang pertama hepatitis B, kemudian ada DPT. DPT ini rangkaiannya adalah dengan HIV, polio, dan hepatitis B, biasanya diberikan mulai umur usia 2 bulan. Kemudian juga ada BCG, ini untuk mencegah TBC, karena angka TBC kita juga masih cukup tinggi. Kemudian selain itu di beberapa daerah ini sudah diperkenalkan juga vaksin PCV, Mas Agus. Vaksin PCV itu pneumococcus vaksin, yang tujuannya adalah untuk membentuk kekebalan terhadap infeksi PCV, di mana ini target organ yang bisa ditimbulkan dari infeksi PCV ini banyak sekali. Dari infeksi otak, radang selaput otak, kemudian infeksi di paru-paru, telinga tengah, kemudian juga infeksi darah. Ini kenapa di beberapa tahun terakhir ini pemerintah sudah mulai mencanangkan imunisasi PCV ini diberikan juga sebagai imunisasi dasar. Kemudian beberapa daerah juga sudah melakukan
pemberian imunisasi rotavirus. Ini juga relatif imunisasi yang dimasukkan dalam imunisasi dasar yang paling baru ya. Karena memang dulu belum dimasukkan, di mana ini tujuannya adalah untuk mencegah infeksi rotavirus sebagai penyebab diare utama pada anak. Karena memang untuk diare pada anak ini hampir 70%-nya penyebabnya virus dan salah satu virus yang paling sering adalah rotavirus. Oke. PCV dan rotavirus ini kalau tadi disampaikan Dr. Adib, ada beberapa imunisasi yang memang sudah disubsidi atau disubsidi oleh pemerintah dan itu bisa diberikan di puskesmas seperti itu. Iya. Untuk PCV sama rotavirus ini apakah juga masuk dalam daftar tersebut, dokter? Di beberapa provinsi sudah diberikan, termasuk di daerah kita, di daerah Klaten ini. Untuk PCV sudah mulai diberikan, baru mulai tahun kemarin ya pemberiannya. Tapi ini pun juga terkendala beberapa saat terakhir, suplai vaksinnya sepertinya terkendala. Gitu. Kemudian untuk rotavirus untuk di Klaten memang belum, tapi di beberapa provinsi yang lain sudah diterapkan sebagai imunisasi dasar. Dan kita dari IDAI akan terus berupaya supaya lebih banyak lagi vaksin yang bisa masuk ke program pemerintah di imunisasi dasar, sehingga cakupan imunisasi nanti juga akan lebih baik buat anak-anak. Yep. Amin, mudah-mudahan ini menjadi realitas nanti ya, Dok, karena banyak yang bisa diantisipasi gitu ya dengan adanya imunisasi dasar tersebut. Kemudian ini ada pertanyaan menggelitik, dokter. Kenapa sih jadwal imunisasi di puskesmas berbeda dengan jadwal imunisasi dokter anak? Apa aja ini perbedaannya? Emang seperti ini, Dok? Sebenarnya secara umum tidak berbeda secara kontekstual dalam artian benar-benar berbeda, enggak ya. Ini karena memang kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu kan ada suatu namanya jadwal imunisasi anak yang akan di-renewal. Jadwalnya ini akan muncul beberapa tahun nanti dirubah, disesuaikan dengan guideline terbaru. Dan yang terbaru kemarin di 2 bulan yang lalu di IDAI juga sudah melaunching untuk jadwal imunisasi 2023. Cuman kembali tadi yang menjadi masalah adalah tidak semua jadwal imunisasi yang ada di IDAI ini tersedia di puskesmas. Artinya sudah diberikan di puskesmas, sehingga kesannya ada beberapa jadwal yang berbeda. Kemudian yang kedua, untuk ini otomatis akan berakibat pada jumlah jadwal vaksin yang berbeda ya, karena kalau di dokter anak berdasarkan jadwal Ikatan Dokter Anak Indonesia, ini jadwal vaksin akan boleh dibilang padat merayap gitu ya. Apalagi untuk usia-usia di bawah 1 tahun, apalagi di bawah 6 bulan, itu akan banyak sekali vaksin yang harus diberikan. Cuman kalau di puskesmas memang ada beberapa yang belum diberikan seperti itu. Itu yang pertama, dari jenis vaksinnya jumlahnya memang lebih banyak di jadwal IDAI. Kemudian juga ada beberapa vaksin yang pemberiannya juga sedikit berbeda. Seperti contohnya sediaan DPT. Kalau DPT yang diberikan di usia 2 bulan itu kan bergabung dengan HIV, dengan hepatitis dalam 1 suntikan. Nah, kalau yang di program pemerintah ini akan diberikan polionya dalam bentuk polio tetes. Tetapi kalau yang di program IDAI itu kita boleh menggunakan yang polio tetes ataupun ada sediaan yang menggunakan DPT HIV polio suntik dengan resiko demam yang kecil. Nah, ini untuk imunisasi jenis ini sudah tersedia di RSI dan banyak yang menggunakan. Ada catatan khusus bagi anak-anak yang mendapatkan imunisasi DPT dengan polio tetes, ini maka akan harus mendapatkan tambahan polio suntik tunggal, artinya yang hanya murni polio suntik 2 kali sebelum usia 1 tahun, yaitu di umur 4 bulan dan umur 9 bulan. Tetapi kalau dia sudah menggunakan DPT yang dalam sediaan 1 rangkaian dengan polio yang suntik, dia tidak perlu mendapatkan tambahan polio suntik itu. Ini salah satu yang berbeda juga di jadwal IDAI. Ya. Mitra
Sahabat sehat RSI Klaten, mudah-mudahan informasi ini memberikan insight untuk kita, orang tua yang mempunyai balita atau anak-anak, sehingga informasi yang disampaikan oleh Dr. Adib tadi mungkin ada hal-hal yang masih banyak ditanyakan atau belum dipahami. Nanti mitra, sahabat sehat RSI Klaten bisa kontak di RSI Islam Klaten 0272 322 252 extension 104, bisa nanti dengan perawat atau juga disampaikan langsung kepada dokter Adib atau dokter anak yang ada di sana, karena memang ada beberapa jenis vaksin imunisasi yang isinya berbeda sehingga pemberiannya juga berbeda gitu ya. Betul. Oke, dokter, ada pertanyaan menarik lainnya nih. Kenapa sih akhir-akhir ini banyak kasus yang muncul seperti polio, kemudian campak dan juga difteri? Ini ada hubungannya enggak dengan imunisasi itu? Bingit ya? Bingit, oke. Jadi gini, kendala kita adalah saat kemarin terjadi COVID. Nah, ini kan cakupan imunisasi di semua daerah di Indonesia terjadi penurunan yang heboh ya. Oh ya. Karena orang-orang pada takut datang ke manapun, ke fasilitas kesehatan. Bahkan walaupun kita pun juga kadang sudah melakukan pemisahan layanan antara anak yang sakit dan anak yang sehat, tetapi ya kita memaklumi kondisi orang tua yang masih khawatir membawa anaknya untuk ke layanan kesehatan ini sebagai suatu kendala juga, di mana efeknya adalah cakupan imunisasi ini mengalami penurunan yang sangat hebat. Dan ini terjadi selama 2 tahun. Nah, 2 tahun ini dengan kekosongan cakupan imunisasi ini berakibat bahwasanya penyakit-penyakit yang dulunya sudah boleh dibilang tidak pernah muncul kembali merebak lagi. Salah satunya tadi difteri yang heboh. Kemudian polio ini sebenarnya kita dulu juga sudah dicanangkan sebagai negara dengan bebas polio. Tetapi karena KLB kemarin pencanangan itu dipikirkan kembali dan kita benar-benar mengejar kembali cakupan imunisasi ini. Dan salah satu siasat yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan pekan imunisasi nasional di daerah-daerah yang terkena KLB ini. Jadi disusulkan supaya cakupan imunisasinya mencapai lagi seperti sebelum era pandemi, atau kalau lebih bisa naik lagi. Oke. Terima kasih dokter, jawaban yang bukan jawaban ya, insight-ment, pemahaman dan juga informasi yang luar biasa, informasi tepatnya ya. Oke, ada banyak hal yang ditanyakan menggelayut di benak orang tua mungkin ya. Dokter, apabila ada anak sakit, ini apakah boleh diimunisasi sesuai dengan jadwal? Atau harus mundur dan sebagainya? Betul sekali, ini pertanyaan yang manis sekali. Gitu ya? Banyak sekali ya ibu-ibu yang bertanya, gimana dok kalau anaknya baru sakit, ini bisa nggak sih dilakukan imunisasi? Jadi gini, untuk imunisasi itu salah satu kondisi yang memang boleh dibilang wajib ditunda. Kalau sebenarnya sih bukan wajib, tetapi boleh ditunda adalah salah satunya kondisi demam. Itu yang harus diberikan. Atau kalau pada pemberian vaksin rotavirus dan vaksin polio, kondisi anak yang diare. Ini memang harus alangkah lebih baiknya dimundurkan pemberiannya. Tapi bukan berarti tidak diberikan ya, dimundurkan. Tetapi kalau semisal dia kondisi anaknya batuk pilek yang ringan, anaknya juga masih fine aja, makan minum masih mau, nggak rewel yang heboh, apalagi nggak ada demam, monggo imunisasi tetap bisa diberikan sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter. Berarti tujuannya tentunya pemberian jadwal imunisasi yang tepat waktu ini akan memberikan keuntungan. Yang pertama, pembentukan kekebalannya juga optimal. Yang kedua, jadwal dengan vaksin berikutnya juga tidak terjadi benturan. Karena di awal-awal itu kan masih banyak tuh mas. Iya. Jadi kalau misalnya bapak ibu atau orang tua dari anak yang masih tanda kutip ya bingung, anaknya lagi sakit, lagi diare atau lagi demam, kalau misalnya harus menunda atau harus mengundur jadwal imunisasi, silahkan nanti konsultasikan dengan dokter anak Anda, gitu ya dok ya? Betul sekali. Ini memungkinkan untuk diberikan atau harus ditunda, seperti itu. Baik. Berikutnya dokter, apakah imunisasi yang ada di RSU Islam Klaten ini halal?
Ini jadi apa suatu pertanyaan yang cukup banyak dibahas juga ya. Kalau memang apa namanya dasarnya adalah sertifikasi halal, sampai saat ini memang belum ada sertifikasi halal dari vaksin yang diberikan. Tetapi vaksin-vaksin tersebut ternyata sudah digunakan di negara-negara muslim yang lain menggunakan produk yang sama. Kenapa muncul yang menjadi menarik nih ya? Kenapa muncul pertanyaan bahwasanya vaksin ada yang haram gitu. Ini sebenarnya adalah beberapa vaksin memang mencantumkan di labelnya di poketnya mereka itu bahwasanya vaksin ini bersinggungan dengan babi atau vaksin mengandung enzim babi. Tetapi ini sudah banyak penelitian, sudah banyak yang mengupas, bahkan yang mengupas bukan cuma dari tenaga medis, dari apa namanya para ulama pun memperbolehkan penggunaan vaksin-vaksin yang jenis ini. Karena vaksin ini sebenarnya dalam hasil akhirnya itu tidak mengandung yang disebutkan tadi enzim babi itu sudah tidak terkandung di dalam hasil akhir. Jadi si enzim babi ini digunakan sebagai katalisator. Yang dimaksud katalisator tuh ibaratnya saat kita membuat vaksin, itu vaksin ditanam seperti di media gitu ya. Kalau kita boleh bilang tanaman kita tanam di suatu media tanam. Nah, ini untuk mempercepat supaya si kuman atau bakteri ini bisa dipanen untuk dijadikan vaksin. Lah disinilah diperlukan yang namanya enzim tadi. Karena memang saat ini belum ada enzim yang hasilnya sebaik dengan enzim babi. Tetapi ini sudah dijelaskan bahwasanya di laboratorium nanti hasil akhir ini sudah dicuci ulang, dibersihkan dan lain sebagainya. Ini hasil akhirnya sudah tidak mengandung enzim babi. Jadi insya Allah boleh digunakan. Ini sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia juga bahwasanya vaksin-vaksin ini diperbolehkan untuk dipakai dan aman insya Allah. Gitu ya. Oke, mencerahkan sekali ya. Pertanyaan yang menggelitik dan ini banyak ditanyakan oleh orang tua yang memang concern dengan pemberian imunisasi tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya di dokter. Saya sering didengar apakah manfaat dari vaksin dengue. Ini seharusnya sebaiknya diberikan berapa kali dan berapa lama sih bisa bertahan untuk vaksin dengue ini? Oke. Nah, ini untuk dengue ini sendiri sebenarnya memang yang baru muncul ini memang baru beberapa bulan ini diperkenalkan. Dulu sih sebenarnya pernah ada vaksin dengue yang di-launching di Indonesia, sempat digunakan juga. Cuman dari penelitian, jadi gini, vaksin itu setelah digunakan juga bukan berarti terus dilepas selesai, tidak ada penelitian lanjut, enggak. Vaksin ini akan diteliti ada efek yang lain enggak, efek samping atau efek ikutan ini akan terus diteliti oleh peneliti. Nah, vaksin dengue yang dulu itu tuh pernah digunakan, tetapi ternyata pada anak-anak yang belum pernah terinfeksi dengue ketika diberikan vaksin dengue tersebut dan dia suatu saat terkena dengue, ternyata resikonya malah jadi lebih berat. Nah, itu makanya yang vaksin dulu yang pernah ada itu kemudian ditarik dan kemudian dikembangkan lagi vaksin yang baru yang muncul beberapa bulan terakhir ini. Nah, kalau untuk yang vaksin dengue ini boleh dibilang ini relatif lebih aman karena saat melakukan imunisasi kita tidak perlu mengecek apakah si anak tersebut sudah terkena infeksi dengue, artinya sudah pernah sakit dengue atau tidak. Jadi dia diberikan pada anak apapun boleh. Nah, untuk pemberiannya sendiri memang dia baru bisa diberikan di usia 6 tahun dengan pemberian 3 kali jedanya pemberian 2 kali jeda 3 bulan. Ini dari tadi salah ngomong terus sih Mas. Jadi saya ulang ya. Mulai diberikan di usia 6 tahun dengan 2 dosis berjeda 3 bulan.
seperti itu. Oke, bertahan berapa lama? Untuk penelitiannya memang masih dikembangkan, tetapi yang terakhir itu sekitar 7-8 tahun masih bisa punya daya pencegahan. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang vaksin, pasti banyak jenis vaksin yang ada di pasar atau jenis vaksin yang memang harus diberikan oleh anak-anak sesuai umurnya, pasti. Imunisasi apa aja yang bisa diberikan di RSI, Dok? Oke, insya Allah sih untuk di RSI semua vaksin tersedia ya, tersedia. Karena kita memang mengikuti jadwal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mungkin secara umum di awal saat bayi itu lahir, terutama kalau dilahir di RSI, kondisinya baik, bayi akan mendapatkan 2 imunisasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah hepatitis B, yang kedua polio tetes. Ini diberikan sesaat sebelum bayi pulang. Kemudian sekitar umur 1 bulan ini pasien akan diberikan imunisasi BCG. Dan ini khasnya untuk BCG ini adalah penyuntikannya di lengan kanan. Ini untuk mencegah TBC, di mana nanti efek dari suntikan ini, si vaksin ini akan menimbulkan suatu bekas yang ada nanahnya. Dan nanti kalau kering itu bertahan seumur hidup. Nah, ini yang seringkali akan menjadi penanda dia dulu sebenarnya sudah pernah vaksin BCG atau belum, seperti itu. Kemudian dimulai usia 2 bulan ini akan mendapat rangkaian vaksin yang disebut pentavalen kalau dia menggunakan DPT, HIV, hepatitis ditambah polio tetes, ataupun keempatnya ini dalam satu suntikan, dalam satu injeksi yang biasa kita gunakan di sini, yang orang-orang bilang tanpa demam. Walaupun kita nggak berani bilang tanpa demam, tetapi resiko demam kecil. Nah, kalau ini nanti akan diberikan mulai umur 2 bulan dengan 3 dosis di bawah umur setahun. Untuk pemberiannya boleh diberikan di usia 2, 3, 4 atau diberikan di usia 2, 4, 6 bulan. Oke. Jadi ini memang kadang akan ada bertanya, kenapa anak saya diberikan di usia 2, 3, 4, kenapa ada yang diberikan 2, 4, 6. Nah, ini memang di jadwal IDAI pun sudah dijelaskan. Jadi kalau lihat jadwal IDAI, imunisasi IDAI itu kan ada tabel-tabel gitu ya Bu ya. Nah, ini selain lihat tabelnya ini, monggo silahkan juga dibaca note di bawahnya. Jadi di bawahnya ada tulisan kecil. Nah, disitulah disebutkan bahwasannya untuk jenis vaksin yang hexavalen yang dengan resiko demam kecil, pilihannya ada 2. Boleh diberikan di usia 2, 3, 4 atau diberikan di usia 2, 4, 6 bulan. Kemudian berikutnya ada lagi vaksin rotavirus yang tadi kita bilang. Untuk rotavirus itu pemberiannya kalau yang ada 2 jenis, ada vaksin yang diberikan 2 kali, ada yang diberikan 3 kali. Nah, ini memang diberikan mulai di usia 2 bulan. Nah, cuman ini ada catatan khusus buat anak-anak yang diberikan polio tetes. Idealnya pemberian rotavirus ini diberikan bersamaan di hari yang sama dengan pemberian polio tetes, ataupun kalau berjeda minimal 4 minggu. Gitu. Jadi ini yang memang terkadang anak-anak yang mendapatkan DPT dengan polio tetes ini kita akan lebih harus jeli melihat kapan dia dapat polionya, kapan dia harus dijadwalkan rotavirus. Kenapa seperti ini? Karena kedua vaksin ini adalah vaksin dari virus yang dilemahkan. Jadi kalau virus yang dilemahkan kita memang diberikan di hari yang sama atau berjeda 4 minggu gitu. Kemudian untuk ada lagi vaksin PCV. Nah, PCV yang pneumococcus tadi boleh diberikan di usia 2 bulan, tetapi kalau di sini kita biasanya lebih longgar, kita berikan di usia 3 bulan. Itu juga pemberiannya di awal 3 kali, jeda 2 bulan. Kemudian nanti ada ulangan di umur 1 tahun. Kemudian di umur 6 bulan itu boleh diberikan tambahan influenza. Kemudian di usia 9 bulan ada vaksin MR. Kalau dulu dikenal sebagai campak. Nah, sekarang untuk vaksin yang diberikan di usia 9 bulan ini adalah vaksin MR. Isinya campak dan rubella. Jadi ini 2 vaksin ini sudah disatukan, dibundling gitu ya, biar lebih hemat. Nah, ini diberikan di usia 9 bulan.
Terus di usia 1 tahun ke atas yang ada di RSI yang bisa diberikan itu ada booster PCV, kemudian booster DPT, kemudian MR, kemudian juga bisa diberikan hepatitis A. Nah, hepatitis A ini untuk mencegah infeksi hati, peradangan hati karena virus hepatitis A. Ini pemberiannya nanti 2 kali, jeda minimal 6 bulan. Jadi bisa sampai 1 tahun berjeda. Kemudian ada juga vaksin varicella. Varicella itu untuk mencegah cacar air. Nah, ini yang sekarang juga beberapa saat yang lalu cukup banyak di Klaten varicella ini. Nah, ini ada vaksinnya juga ternyata ya Bapak Ibu ya. Ini boleh diberikan mulai usia 1 tahun dengan pemberian 2 dosis, jeda 2-3 bulan. Itu. Terus kemudian nanti untuk usia di atas 2 tahun itu boleh diberikan tifoid. Kemudian yang nanti di atas 6 tahun boleh diberikan denggi tadi. Di usia 5 tahun kita balik lagi itu ada ulangan MMR dan juga di TT gitu. Banyak ya. Iya. banget. Kalau tadi Dokter Adi bilang bingit, ini saya bilangnya banget dan banget. Jadi sahabat sehat RSI Klaten, Bapak Ibu yang luar biasa, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan imunisasi karena jadwalnya panjang, silahkan nanti Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan dokter anak yang ada di RSU Islam Klaten. Jadwalnya bisa dilihat di www.rsuislamklaten.co.id atau di nomor WA 081 5673 3270, atau juga sahabat sehat RSI Klaten bisa mengikuti semua media sosial kita, media sosial RSU Islam Klaten @RSI Klaten. Nah, pertanyaan terakhir dokter, apa yang perlu kita waspadai atau perlu kita awasi ketika anak selesai diimunisasi gitu? Oke. Nah, ini memang ada beberapa efek samping yang bisa muncul setelah pemberian imunisasi. Salah satunya resiko demam tadi ya yang lebih banyak muncul. Nah, untuk DPT dan vaksin-vaksin lain ini khasnya dia memang bisa muncul demam segera setelah imunisasi. Di hari pertama ini sangat bisa muncul. Kemudian yang lebih khas adalah untuk jenis vaksin campak yang itu terkandung di dalam MR dan MMR. Ini memang biasanya tidak akan muncul demam segera setelah imunisasi, tapi justru demamnya ini akan muncul paling cepat 3 hari setelah imunisasi. Nah, ini yang memang sedikit lebih khas dibanding dengan jenis-jenis imunisasi yang lain ya. Kemudian untuk vaksin yang lain relatif resikonya sedikit ya. Seperti untuk rotavirus itu salah satunya resikonya adalah muntah, terutama ini saat pemberian. Kemudian juga ada resiko untuk terjadi diare, walaupun ini resikonya juga sangat jarang terjadi. Jadi ini yang harus diawasi. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Pertama, harus punya senjata dulu. Apa tuh senjatanya? Termometer gitu ya. Jadi jangan sesekali melihat anak badannya anget terus cuman dipegang anget langsung diberikan obat paracetamol. Ini yang tidak boleh ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yakinkan dulu kalau anaknya memang demam. Demam adalah suhu di atas 37,5. Jangan sampai kita tiba-tiba serta-merta memegang anaknya hangat, kemudian diberikan obat, padahal dia sebenarnya nggak demam gitu. Itu sama aja kita memberikan obat yang sebenarnya nggak perlu buat anak. Ini justru berisiko buat anaknya. Gitu. Jadi perlu kita waspadai, pastikan anak memang demam ya dok ya, dengan ketersediaan termometer di rumah, tidak dengan perabaan tapi memang dengan alat yang terukur gitu ya dok ya. Baik, sahabat sehat RSI Klaten, sudah sekian menit waktu kita berlalu di Ngonten hari ini, ngobrol santai bareng RSI Klaten tentang imunisasi, cara melindungi anak dari penyakit berbahaya pasca pandemi. Sebagai closing statement pertemuan kita hari ini dokter di Hari Anak Nasional, silakan. Ya, tentunya kita berharap anak kita ini adalah investasi terbesar bagi kita, karena dia yang akan meneruskan kehidupan kita, meneruskan kehidupan bangsa dan negara kita. Kita harus memberikan yang terbaik buat anak-anak kita.
entah itu dari gizinya, dari pengasuhannya, dan salah satunya adalah upaya untuk mencegah si anak supaya tidak terkena penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi disinilah peran kita sebagai orang tua untuk memberikan salah satu terbaik dari investasi kita supaya tumbuh kembang anaknya optimal dan mereka menjadi orang-orang yang sesuai dengan dambaan kita, yang akan lebih baik daripada kita. Gitu Mas. Oke, baik Dokter Adi, terima kasih investasi yang luar biasa untuk kesehatan anak-anak Indonesia. Baik, sahabat sehat RSI Klaten, dengan demikian tadi kegiatan kita di Ngonten bareng Dokter Adib yang sudah menyediakan waktunya di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa. Terima kasih dokter. Sama-sama Mas Agus, dengan senang hati. Oke, baik. Sahabat sehat, kalau masih penasaran dengan hal-hal yang berkaitan dengan RSU Islam Klaten, produknya mungkin, imunisasinya mungkin, jadwal dokter mungkin, profil dokternya mungkin, bisa banget dilihat di www.rsuislamklaten, atau kalau sudah biasa WA bisa di 081567333270. Ikuti juga seluruh media sosial kita @RSI Klaten. Saya Agus pamit dan juga Dr. Adib yang sudah memberikan informasinya hari ini yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.